dalam beberapa liputan kita ya di bulan-bulan lalu itu justru upah realnya pekerja itu justru turun ya, gitu. Tapi ini agak nggak nyambung sebenarnya datanya. Karena kalau kita lihat investasi, dia naik terus loh. Logikanya kalau investasi naik terus harusnya ada lapangan kerja nggak sih? Apa yang salah berarti kalau gitu? Yang terakhir nih menarik nih di era Pak Jokowi, dia kampanye kemana-mana, jualan kemana-mana soal investasi. Please, saya ingat banget tuh, please invest to my country. Oke. Ya. Please invest to us gitu ya ibaratnya. Tapi di sisi yang lain kita kehilangan potensi investasi Eramet dan BASF. Selain itu katanya eksekusinya, mereka ini mengeksekusi investasi ini terlalu lama dibandingkan dengan investor lain yang dari China itu. Emang kalau Cina wush-wush ya? Wush. Halo semuanya, balik lagi di Jelasin Dong bareng aku Vindri Florentin. Dan saya Hairul Anam. Buat kalian jangan lupa subscribe YouTube-nya Tempo.co. Dan buat kalian yang ingin baca laporan dari Tempo, kalian bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Bahas apa hari ini, Nam? Bahas 10 tahun Jokowi boleh nggak ya? Boleh. Ya. Sebenarnya Kenapa? baru Oktober 10 tahunnya itu. Iya, Tapi, nanti Oktober ada pelantikan kalau teman-teman masih presiden ingat, terpilih ya. Baru Oktober 10 tahunnya. Tapi kalau teman-teman ingat, 22 Juli 2014 itu Komisi Pemilihan Umum menetapkan Jokowi JK sebagai pemenang Pilpres. Dan di edisi kali ini kita akan membahas soal edisi khusus 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Karena ini Jelasin Dong, makanya kita akan bahas isu-isu ekonomi di sini. Ya, dan sebenarnya bukan cuma ekonomi ya, tapi juga ada politik, hukum juga nanti akan dibahas. Pengalaman selama 10 tahun terakhir itu kayak apa, nanti akan tayang juga di Kamar sebelah ya? di kamar sebelah ada, di Bocor Halus Politik ada, nanti juga akan terbit di majalah Tempo di pekan ini. Laporan tulisannya ya? Betul. Yang lengkap? Oke. Lengkap dan mendalam pokoknya. Ya. Nah, ini kan temanya agak berat nih. Kita ngomongin 10 tahun pemerintahan Jokowi ini. Jadi kita kayaknya butuh bala bantuan. Makanya hari ini kita ngundang teman kita, ada Cesar, jurnalis di Tempo juga, dan satu lagi nih ada direktur eksekutifnya Center of Economic and Law Studies, Selios, Mas Bima Yudhistira. Selamat datang. Ya, terima kasih. Makasih banget sudah mau datang ke Siap. Jelasin Dong. Nah, isu ekonomi 10 tahun terakhir itu sebetulnya banyak ya di era Jokowi ini. Tapi orang-orang tuh ngomongnya nggak jauh-jauh dari utang, dari infrastruktur, dari apalagi hilirisasi, ya gitu kan. Kita minta bantuan Cesar dan Mas Bima untuk ngejelasin isu-isu tersebut. Nah, kira-kira apa overview yang bisa kita rangkum dari 10 tahun pemerintahan Jokowi? Mas Bima, Cesar, silakan. Mas Yang Bima menarik juga. tuh sebenarnya soal masalah apa yang dijanjikan dengan kemudian realisasi. Kalau kita lihat 10 tahun kan yang paling banyak disorot ya, dulu pernah ada janji salah satunya kan mencapai pertumbuhan ekonomi 7% sempat ya. Tapi kemudian direvisi 7% kelihatannya nggak mungkin. Itu artinya apa? Artinya ambisi-ambisi yang dulu begitu besar itu makin perlahan makin ditinggalkan karena melihat realitas. Pak Jokowi 10 tahun sudah nggak mendapatkan lagi durian runtuh dari komoditas. Baru di akhir-akhir pasca pandemi, dan itu cuma 2-3 tahun. Batu bara sempat naik, kemudian sawit juga sempat naik. Nikel bahkan ya, itu bonanzanya itu sebenarnya berlangsung cukup pendek. Karena sekarang harga nikel dengan hilirisasi yang sudah digenjot insentif, itu pun di pasar internasional harganya turun. Nah, jadi artinya tidak menikmati luxury atau kemewahan seperti yang pernah dialami oleh SBY, itu satu. Sehingga ambisinya harus diturunkan. Nah, problemnya adalah kalau tadi bicara soal utang, ambisi mengejar pertumbuhan tinggi, kemudian janji infrastruktur, itu sebenarnya dari internal kan mereka sadar bahwa kapasitas APBN itu ada batasnya juga. Makanya yang kita lihat sekarang APBN-nya kemudian dipaksa dengan defisit masih di bawah 3%,
tapi utangnya itu meningkat secara luar biasa. Dari Rasio terhadap PDB-nya. rasio nominalnya juga, bahkan utang luar negeri. Yang kedua adalah ambisi-ambisi infrastruktur misalnya yang kaitannya dengan utang itu diarahkan kepada BUMN. Oke. Nah, BUMN itu diberi penugasan seolah nggak mau tahu nih pemerintah carikan uang pendanaan karena nggak mungkin semua dari APBN, termasuk kita bicara kereta cepat Jakarta-Bandung. Itu didorong BUMN untuk mencari pembiayaan utang. Makanya kita lihat nih, dari 2014 kemudian di 2024 itu utang BUMN non keuangan itu naiknya 58%. Oh, oke. Utang Itu luar BUMN negeri. karya. Ya, artinya jadi kalau ada yang bilang BUMN kan jangan sampai dicampur ya antara bank yang memang butuh deposito dan lain-lain dengan yang non keuangan. Kita pisahkan tuh, yang non keuangan itu kenaikannya signifikan utang luar negerinya. Kemudian soal utang ini, rasio utang ini kadang-kadang bisa di counter oleh pemerintah bilang bahwa rasio utang kita masih di bawah 60% yang dibolehkan Undang-Undang Keuangan Negara. Tapi begitu digali lebih dalam, kalau kita mengikuti alur itu sebenarnya betul, memang belum tentu jadi patokan rasio utang tinggi atau rendahnya itu kekuatan ekonomi dan kemampuan bayar. Apa indikator lain yang dilihat? Debt to service ratio nih, kemampuan bayar utang. Jadi utang luar negeri, tapi gimana nih cara balikinnya? Balikinnya lewat apa? Dari pajak, dari devisa misalnya, kalau utang luar negeri. Nah, debt to service ratio, perbandingan kemampuan bayar utang ini, itu pun memburuk dari 2014, saat itu 33%, kemudian di 2024 sampai di bulan April itu angkanya sudah lebih dari 38%. Artinya apa? Artinya memang terjadi pemburukan di dalam kemampuan bayar. Itu baru bicara utang luar negeri. Nah, utang yang domestik bayarnya pakai pajak. Rasio pajaknya juga cenderung mengalami penurunan. Bahkan 10% ya sekarang ya? Ya, turun nih 10%. Yang disesalkan adalah berapa kali Pak Jokowi bikin teks amnesti? 2 kali? Iya, Bin? Dua kali. Dua kali teks amnesti. Amnesti Meskipun juga yang kedua naik. namanya nggak diakui sebagai teks amnesti. Apa itu ya. namanya itu? Nah, itu memang disebutnya bukan teks amnesti yang kedua ya, tapi PPS. Pengungkapan pajak sukarela. Bedanya apa sama teks amnesti yang 2016? Ya hampir mirip ya sebenarnya. Beda nama Beda doang. nama aja. Tapi ternyata itu tidak menaikkan rasio penerimaan pajak ya? Iya. Terhadap PDB? Oh, oke. Karena apa? Karena struktur pajak kita, tingkat kepatuhan kita bisa dibilang ya belum banyak membaik ya. Jadi hidup matinya penerimaan negara, PNBP, kemudian juga pajak, itu sangat bergantung juga dari migas, bergantung juga dari sektor ekstraktif. Struktur kita itu. Begitu kemudian berganti struktur sedikit, industri kita kan memang agak melemah, digantikan oleh jasa ya. Digitalisasi itu di era Pak Jokowi 10 tahun terakhir memang masif. Tapi kemampuan negara, pemerintah, Ditjen Pajak dalam mengungkap dan meningkatkan kepatuhan dari sisi pajak digital itu masih kewalahan. Jadi kita lihat transaksi digitalnya itu e-commerce besar, pinjaman online besar, tapi memang kemampuan untuk meng-capture pajaknya masih lemah. Dan selain itu juga dalam 10 tahun nggak punya tuh keberanian ya untuk misalnya melakukan pajak-pajak yang progresif. Kita catat salah satunya pajak karbon. Iya. Udah ada ya di Udah ada undang-undang peraturannya. HPP ya. Pasarnya juga udah ada. Nggak dijalanin. Nggak dijalanin. Ya. Karena nggak jadi kewajiban, Mas. Iya. Padahal pangsanya sangat besar ya sebenarnya. Iya. Nah, soal tadi yang menarik itu soal utangnya begini, ya, tapi rasio penerimaan pajaknya begini, gitu kan. Nah, kemarin sempat tuh ada diskusi kan soal kenapa negara-negara di Uni Eropa mereka aman dalam batas 60% utang terhadap PDB karena rasio pajak juga 30%. Nah, sementara di kita Indonesia ternyata rasio pajak juga turun. Nah, ini yang kalau ekonom-ekonom bilang itu nggak imbang untuk melihat hanya dalam bentuk defisit maupun dalam bentuk rasio PDB. Jadi jawabannya itu ya harus melihat debt service ratio dan juga kemarin ada yang nyebut tuh soal debt to income ratio, Mas. Ya. Jadi rasio utang terhadap penerimaan pajak saja tuh. Nah, ini mana rasio mana sih yang paling aman dan adil untuk mengukur kemampuan bayar utang kita, Mas? Ya, artinya kita harus menggunakan memang pendekatan yang banyak, bukan hanya pada rasio utang.
Bahkan bukan hanya pada debt service ratio. Rasio utang itu sejarahnya singkat ya. Itu kan dibentuk 60% pada waktu Maastricht Treaty. Ya. Sehingga negara Uni Eropa dia harus patuh tuh untuk 60%. Tapi dasar 60% itu sebenarnya nggak jelas juga pada waktu awalnya. Tapi kemudian kita mengadopsi itu di Undang-Undang Keuangan Negara. Nah sekarang untuk mengukur itu dimensi lainnya apa? Bisa jadi begini, sebelum mengukur kemampuan bayar dari sisi pajak, dari sisi PNBP, kita ukur dulu utang ini buat apa sih sebenarnya. Itu baru ketahuan tuh di situ, produktif, tidak produktifnya. Benar nggak utang untuk infrastruktur? Itu enggak. Dalam 10 tahun terakhir. Tidak ada penjabarannya ya? Iya, karena utangnya kan apalagi dari surat utang, dimasukin satu keranjang, dicampur Ke aduk, APBN. APBN. Betul. Spesifiknya utang dari mana untuk apa, itu yang bisa di tracing itu adalah utang yang sifatnya bilateral, multilateral. Pinjaman negara. Pinjaman negara. Tapi kalau yang surat utang, dia dicampur nggak jelas kemana. Tapi yang kita bisa baca adalah dari sisi belanja, itu yang gemuk sekali, yang jadi beban hari ini adalah belanja birokrasi. Belanja pegawai, Punya belanja barang. perbandingannya nggak? Iya. Itu bisa lebih dari 40% sendiri tuh dari total dari belanja total belanja. Kementerian Lembaga. Ya artinya belanja birokrasi ini bahkan bisa lebih besar daripada belanja subsidi. Iya. Ya, jadi artinya kita membiayai dari utang itu habis salah satunya untuk birokrasi. Kemudian ada yang kan bilang gali lubang tutup lubang. Iya. Pembayaran bunga utang ya. Nah, pembayaran bunga dan pokok utangnya jatuh tempo. Itu juga memakan biaya yang tidak kecil bagi APBN. Iya. Jadi di situ bisa salah klaim kalau misalkan 10 tahun dianggap utang nggak apa-apa, produktif kok. Iya. Toh kalau masuk belanja pemerintah, ini kan juga menggerakkan ekonomi. Nggak begitu caranya. Nah, soal penggunaan utang tuh, di datanya Bank Sentral, Bank Indonesia, itu triwulan pertama 2024, itu kelihatan tuh porsi penggunaan utang, tapi yang tadi Mas Bima tadi, pinjaman negara ya, itu kelihatan berapa persen dibuat apa. Nih, di triwulan pertama 2024, itu 21% buat jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Ya kan? Terus kemudian 18,3% buat administrasi pemerintahan sama jaminan sosial wajib. Gitu. Jasa pendidikan itu 16,9%. Nah, konstruksi itu hanya 13,7%. Baru jasa keuangan asuransi 9,6%. Nah, walaupun ini baru mengcapture ini ya pinjaman dalam bukan sun, ini udah kelihatan nih ternyata tidak seproduktif itu utangnya. Nah, menyangkut soal utang-utang produktif ini, gue jadi kepikiran nih soal belanja infrastruktur yang katanya Jokowi jor-joran ya sejak 2015. Betul, kan indikatornya nyambung tuh dari Jawa sampai Sumatera. Itu kan bukti sebenarnya kalau ada yang dibangun dari selama 10 tahun terakhir. Apa itu nggak bisa jadi indikator sebenarnya bahwa utang yang dikeluarkan itu ada hasilnya gitu? Ya memang banyak sih Vin sebenarnya ya. Ini gue juga mencatat ya karena emang dalam beberapa tahun ini gue meliput di situ ya, meliput di infrastruktur. Ini kan banyak kalau lihat ya. Misalnya tol Trans Jawa betul. Ya, Terus Trans Sumatera betul. Itu wush. Wush ya dari Jakarta ke Bandung, LRT. Kertajati. Nah ini waktu itu kita sudah FGD juga sama Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran ya, FITRA. Ini memang mencatat dalam 10 tahun ini anggaran belanja infrastruktur kalau dirata-ratakan itu bisa mencapai 359 triliun ya. Dan ini setiap tahunnya itu ada kenaikan sekitar 12,7% ya. Tapi kan tadi Mas Bima udah cerita juga bahwa pertumbuhan ekonomi selama ini anggaran infrastruktur naik, tuh pertumbuhan ekonominya tetap di 5%-an ya. Ya, nah, ini memang menjadi pertanyaan juga. Artinya kemana? Nah, ketika kita cek, kita misalnya bisa ulas seperti Bandara Kertajati ya. Ini kan sudah beroperasi sejak 2018 ya. 2018. Nah, tapi sampai ada yang terbang nggak ke sana? Ada yang terbang nggak? Ada. Penerbangan umroh. Penerbangan umroh sama haji. Sama kargo. Ini okupansinya. Sama pesawat Iran kemarin. Ya. Ini okupansinya, sampai Maret lalu ya, ini baru 1.600 penumpang per hari padahal targetnya 7.500 penumpang per hari. Kertajati ini sebagai gambaran adalah bandara kedua terbesar di Indonesia setelah Soekarno-Hatta. Gitu, artinya okupansi masih di bawah 30%, udah berapa? 6 tahun ya. Oke.
Bahkan sempat dijadikan wahana foto prewedding kan? Foto prewedding. Piknik gitu ya. Jadi bukan sesuai peruntukannya. Nah ini juga jadi catatan juga nih bahwa di era Presiden Jokowi meskipun banyak infrastrukturnya, bagaimana pemanfaatannya atau misalnya apakah fungsinya sudah optimal. WUS sampai sekarang kan beroperasi Oktober lalu ya. Sampai sekarang itu dicatat tahun lalu ya. Lu udah naik belum? Udah 1 kali. 1 kali. Iya. Kan kita pulang ke Bandung. Tapi saya pengguna Argo Parahyangan yang Argo Par. jadwalnya makin berkurang semenjak ada WUS. Semenjak ada WUS. Ngalah. Yang miskin ngalah. Nah, WUS itu di awal-awal digembar-gemburkan penumpangnya berapa? 60.000 orang per hari, 60.000 perjalanan. Itu studi kelayakan mereka yang pertama. Di studi kelayakan yang pertama. Setelah di studi ulang turun separuhnya, 30.000. Sekarang berapa penumpangnya? Maksimal di 20.000-an masih. Itu pun sudah dibantu dengan dengan tarif tiket yang itu ya, yang dynamic pricing. Jadi dari 150 sampai 250. Dan ngurangin keretanya Cesar tadi, Parahyangan. Dan jangan lupa ini masih di bawah harga tiket yang awalnya mau ditetapkan kan di 350 ya. Artinya kereta premium dijual dengan harga Argo Parahyangan. Gitu ya. Artinya ini pun dengan segala ini masih belum bisa sampai ke feasibility study tadi kan. Artinya studi kelayakannya ini meleset gitu. Akhirnya ya jelas ini akan membebani operasionalnya. Terus kalau bicara yang jalan tol juga kami pernah ini ya wawancara di sopir truk waktu itu, asosiasi angkutan truk itu dan logistik ya masih mereka memilih lewat di luar tol, harganya mahal kan. Iya, ini gue mau ngutip beberapa angka-angka besar infrastruktur nih. Belanja infrastruktur ya 2014 itu cuman 194 triliun. Nah, kemudian di 2023 sudah 399 triliun. Dan di 2024, 423 triliun di APBN. Itu pun sudah dikurangi oleh ini ya, belanja subsidi yang tiba-tiba muncul lagi. Tapi pertanyaannya, kenapa kok kemudian pertumbuhannya masih 5%, terus tidak sebesar yang dibayangkan dampaknya gitu. Jadi yang menarik nih tadi nyambung dari Mas Cesar. Pada waktu dia bikin jalan tol misalnya, dia nggak ngomong dulu dengan pelaku industri, pelaku usaha. Sebenarnya yang dibutuhkan itu bukan kereta cepat, bahkan bukan jalan tol, tapi justru misalnya pelebaran jalan arteri, kemudian kereta kargo barang dari kawasan industri itu menuju pelabuhan untuk diekspor atau didistribusikan ke daerah lainnya. Itu yang tidak pernah menjadi prioritas. Jadi artinya apa? Artinya dari situ ada miss dalam hal perencanaan. Belum kita bicara nih, ada infrastruktur itu kan harusnya bisa menurunkan yang namanya ICOR tuh kalau dalam incremental capital output ratio. Jadi semakin kecil ICOR-nya itu semakin bagus. Artinya investasi di Indonesia makin efisien. 2011 itu ICOR kita tuh 3,69. Betul. 2023 tebak berapa? 6,8. Berapa 6,33. 2 kali lipat ternyata naiknya. Kirain turun, Mas. Dan rata-rata 2021 sampai 2022 itu 7. Wow. Ya, di atas 7. Jadi ini yang membuat nggak nyambung nih. Makanya ada infrastruktur, biaya logistik juga susah sekali turun. Biaya logistiknya masih kisaran 20 sampai 22% dari PDB kita. Kadang infrastrukturnya juga di tengah sawah gitu sih. Mas, kayak kayak stasiun di Karawang. Anam pernah nih naik pasti kan kereta cepat. Stasiun Karawang itu kalau dilihat dari udara membelah sawah. Jalur akses ke stasiunnya itu masih dibangun sampai sekarang, jadi belum dipakai. Kertajati itu orang lebih milih ke Soekarno-Hatta karena waktu diresmikan 2018 tolnya masih belum jadi itu. Cisumdawu ya. Nah, ngomong-ngomong soal efektivitas pembangunan infrastruktur, kita udah ngobrol nih Mas Bima dengan salah satu pejabat teras juga di pemerintahan yang dia belakangan juga melihat efektivitas pembangunan dan dia ini mengakui bahwasanya
ada beberapa mismatch pembangunan infrastruktur. Salah satunya yang tol Trans Sumatera itu. Itu mestinya yang dibangun duluan adalah bagian tulang punggungnya dulu. Jadi antara Lampung sampai Medan gitu. Jadi Lampung, Palembang, Jambi, tembus Riau sampai Medan gitu. Jadi fokus ke situ dulu, jangan yang ke cabang-cabangannya yang nggak jelas itu, yang okupansinya tentu akan sangat rendah. Nah, jika yang tulang punggung ini dioptimalkan duluan, diutamakan duluan, walaupun pakai misalnya penugasan, PMN segala macam, ini diyakini akan menumbuhkan ini jaringan logistik, industri dan segala macam, terutama dari Jawa ke Sumatera. Soal I-Core-nya tadi Mas, kan sebenarnya ngukur sebenarnya berapa efektif si investasinya untuk menumbuhkan ekonomi misalnya ya, si I-Core itu. Sebenarnya kan kalau kita lihat realisasi investasi, dia tumbuh loh. Kenapa masih ada mismatch gitu di antara I-Core sama investasi tadi? Iya, artinya investasi memang harus diakui kan masuk ya. Meskipun catatan masuknya harusnya di era Pak Jokowi itu ada perang dagang, geopolitik lagi kisruh. Itu banyak yang nyari tempat untuk relokasi pabrik. Tesla yang tertarik mau mengembangkan mobil listrik, ekosistem baterai, itu harusnya banyak. Tapi kalau kita bandingkan, kenapa sih negara-negara maju itu banyak mengalihkan investasinya itu justru ke Thailand, Vietnam. Balik lagi memang. Jadi selain ada isu geopolitik, dia akan melihat tuh daya saing I-Core tadi. Yang sebagai perbandingan misalnya Filipina itu I-Core-nya cuma 3,7%. 3,7. Vietnam itu 5,2. Indonesia itu kan 7. Rata-rata 2021-2022. Ketika digali lagi, satu masalah infrastruktur, kedua rantai pasok logistik yang nggak nyambung tadi. Ini kan jadi keluhan juga nih, kawasan ekonomi khusus itu kenapa banyak yang belum berkembang. Karena harusnya tulang punggungnya salah satunya adalah jalan tol itu ataupun kereta logistik itu menghubungkan KEK dengan pelabuhan-pelabuhan yang lebih strategis. Nah itu kemudian masalah korupsi tentunya. Ini jadi salah satu yang menghambat jadi beban berat. Jadi begitu mau investasi, biaya pungli, biaya korupsi, itu jadi salah satu yang membuat dia berpikir nih kalau investasi udah mahal, baliknya kapan? Udah gitu mau jual ke konsumen harga berapa? Mengkompensasi biaya-biaya siluman yang dimasukkan ke investasi. Tapi kayak stimulus fiskal kan banyak tau Mas. Mau bangun smelter misalnya. Boleh loh itu smelter, stimulusnya banyak loh. Apa itu nggak menjual sebenarnya buat orang-orang tadi? Iya, stimulus sekarang juga nggak ada parameter yang clear kan. Contohnya, bisa dapat tax holiday, tax allowance sampai 20 tahun untuk hilirisasi. Efeknya kemana ke rantai pasok logistik kita? Efeknya kemana kepada pengembangan kita? Karena kalau ini menarik nih, jadi begitu ada perusahaan dia menikmati insentif, tanpa ada evaluasi yang jelas, dan belanja pajak kita itu lebih dari 300 triliun setahun. Belanja pajak tuh artinya harusnya masuk ke kantong negara, tapi ini dalam bentuk stimulus, insentif, pajak yang hilang gitu ya. Itu kalau dilihat perusahaan misalkan nikel tadi, begitu ada hilirisasi, kita mengimpor kok mobil listrik, baterai kita juga mengimpor kok. Bahkan ada perusahaan smelter nikel yang terpaksa mengimpor biji nikel. Coba. Ini kan artinya kekurangan pasokan mereka. Kekurangan pasokan. Katanya cadangan nikel kita besar. Jadi nggak ada hubungan kadang-kadang. Speknya beda kali Mas. Tapi bagaimana dampaknya? Nggak bisa juga kan. Dampaknya terhadap ekonomi sekitar, pertumbuhan ekonomi di daerah, apakah benar berdampak? Pemerintah kan sering bilang kita melepas pajak segala macam, tapi yang kita dapat adalah lapangan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dan lain sebagainya. Sulawesi Tengah misalnya. Nilai ekspor PDRB-nya tinggi kan? Komoditas juga tinggi. Nah, kebetulan kita lagi mendalami misalnya Morowali ya, kita ambil contoh ya Sulawesi Tengah. Serius kan seringnya. Jadi, karena ini harus diungkap tuh. Spesialis nikel. Spesialis nikel. Betul. Berapa kali kita diskusi ini. Nah, contohnya misalnya PDRB Morowali itu pernah tercatat 831,8 triliun rupiah. Kemiskinannya itu selalu rata-rata di atas kemiskinan nasional dari segi persentase. Jadi 2022 Morowali Utara 12,9%, Morowali 12,5%, di atas 9,5% rata-rata nasional. Duitnya kemana itu? Artinya kalau menumbuhkan pertumbuhan ekonomi benar, betul. Tapi pertumbuhan ekonomi dinikmati siapa? Uangnya ke Jakarta kah? Uangnya dibawa ke misalkan ke China?
Karena yang terjadi kan dia repatriasi, dia investasi, karena nggak clear tadi aturan mainnya dan lain-lain, tata kelolanya. Begitu ada untung, dan untungnya besar nih di nikel, hilirisasi, ditransfer balik kemudian ke negara asal investasinya. Ya mampir dulu lah ke Singapura misalnya, kemudian ditransfer ke China, ke Hong Kong. Itulah yang membuat sebenarnya industri kita nggak serius. Dikasih insentif, nikelnya kemudian dibangun seolah-olah ada hilirisasi, share manufaktur kita, porsi manufaktur kita terus mengalami deindustrialisasi secara turun prematur. terus. Kenapa disebutnya seolah-olah nggak ada hilirisasi? Seolah-olah ada hilirisasi. Sebenarnya yang bisa dibilang hilirisasi kan ada tuh prosesnya ngolah dari biji nikel jadi komoditas lain. Kenapa itu kita cuma bisa bilang itu seolah-olah ada? Seolah-olah ada, karena begini, yang diinginkan hilirisasi itu adalah ada ekosistem produk jadi akhir. Oke. Ya, ini memang ada perbedaan konsep. Ada yang bilang nikel ore dipecah jadi ferronikel atau nikel pig iron itu udah selesai di situ, nggak bisa. Maka kita akan kehilangan nilai tambah yang sebenarnya lebih besar kalau kita bisa bikin pabrik mobil listriknya, dan bukan cuma nikel untuk mobil listrik, pabrik baja, ada green steel dan lain-lain ya. Jadi ini jadi salah satu yang kemudian membingungkan. Nah yang menarik lagi, sudah diberikan insentif, pemerintah kehilangan potensi pajak di situ, padahal ini sektor untung yang nggak perlu dikasih insentif sebenarnya, itu kan jadi pertanyaan juga. Tapi standarisasi dan tata kelolanya juga bermasalah, masih pakai PLTU batubara di kawasan industri, Captive powernya ya. captive powernya, dan nggak pernah tuh ada obrolan sebenarnya keuntungan antara ekstraksi nikel dan hilirisasinya terhadap masyarakat itu yang menerima dampak lingkungan kesehatan itu besar mana? Riset kita membuktikan lebih besar dampak lingkungan dan dampak kesehatannya. Walaupun di atas dampak negatifnya berarti lebih besar ya. Walaupun di atas kertas itu kan Menko Marinvest ya, Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan itu pernah bilang bahwa nilai ekspor dari produk nikel itu naik sampai di atas 700% ya Mas Bimo. Iya, apa keuntungan itu sebenarnya nggak bisa nutup tadi misalnya efek-efek lingkungan atau kesehatan buat masyarakat di sekitar lokasi smelter. Ya itu kan artinya kalau mau memberikan dukungan hilirisasi sebagai platform ya Pak Jokowi itu ya, harusnya pilihlah mana perusahaan yang punya tata kelola yang bagus, mana yang kemudian ketika untung tidak direpatriasi keluar, tapi dibuat untuk proyek di dalam negeri, pengembangan itu yang putus di situ. Kemudian juga hitung dulu lah sebelum memberikan izin lingkungan dan lain-lain, berikan itu hitung-hitungan bahwa kalau Anda melakukan ini tanpa tata kelola standarisasi yang bagus, kita akan kehilangan potensi dari sisi daya tampung, daya dukung lingkungan, masyarakat adat, dan lain-lain. Ini kan yang terakhir nih menarik nih di era Pak Jokowi, dia kampanye kemana-mana, jualan kemana-mana soal investasi. Please, saya ingat banget tuh, please invest to my country. Please invest to us gitu ya ibaratnya. Tapi di sisi yang lain kita kehilangan potensi investasi Eramet dan BASF. Eramet dan BASF. Ini perusahaan raksasa Eropa yang besar nih kan. Dan dia cabut salah satunya itu karena ada laporan soal suku yang tidak pernah tersentuh oleh pembangunan atau modernisasi, terpaksa keluar dari hutan karena hutannya habis untuk nikel. Wilayahnya itu ini ya, kena tambang gitu ya. Itu lu kan kemarin sempat ketemu tuh sama teman-teman di Kemenko Marves itu soal kenapa BASF sama Eramet itu keluar. Iya, memang waktu itu kita pernah ngobrol ya sama pejabat itu, bahwa memang Eramet dan BASF ini nggak jadi investasi Indonesia ini karena memang sudah terlalu banyak smelter HPAL nih di dalam negeri, 6 Vin. Dan selain itu katanya eksekusinya, mereka ini mengeksekusi investasi ini terlalu lama dibandingkan dengan investor lain yang dari China itu. Emang kalau Cina wush-wush ya? Wush-wush. Nama taunya hutan gitu. Wush-wush itu sawah tambah, kawasan industri tambah. Itu. Sebelum lebih jauh ke hilirisasi, gue pengen balik ya ke soal politik anggaran Jokowi ini. Ini sebetulnya agak menarik atau anomali atau apa, saya coba nanti Mas Bima dibantu menjelaskan ya. Jadi begini,
2014 Jokowi itu kan jor-joran, pokoknya dia pengen motong subsidi, mengalihkan subsidi supaya tepat sasaran. Momentumnya waktu itu dapat, harga minyak dunia turun, sehingga ketika dia mengalihkan subsidi dan dialihkan ke infrastruktur, itu nggak banyak yang teriak. Gitu kan. Terus kemudian makin kesini subsidinya hilang, tapi ada kompensasi. Nama lain subsidi sebetulnya. Baru ada sekarang. Baru ada sekarang, ya kan. BUMN suruh nalangin itu, baru nanti di reimburse sama pemerintah. Jadi BUMN suruh nanggung dulu nih darah-darahnya itu. Akhirnya biaya subsidi naik terus. Selain itu kalau teman-teman melihat inflasi juga rendah sebetulnya dan kemiskinan rendah, ternyata cost-nya itu gede. Itu selain tadi ongkos BBM subsidi itu juga ini bansos. Dia upaya untuk menahan kemiskinan naik kan. Jadi bansos digelontor terus. Sementara infrastruktur yang belakangan digerojolkan lewat APBN, PMN dan segala macam, dengan struktur utang yang terus naik itu dan sebagainya, akhirnya pemerintah jadi mulai bersilat nih. Pokoknya gimana caranya proyek-proyek besar di KPBU-kan atau disuruh BUMN garap tapi nanti dikasih penjaminan oleh pemerintah. Jadi layernya dibikin berlapis-lapis ini perlindungan dari APBN. Ada APBN tapi nggak langsung gitu kan. Nah, cuman pengecualiannya untuk IKN. Untuk IKN APBN terus tidak ada pengecualian. Nah, ini apa Mas? Mungkin bisa menjelaskan sequence politik anggarannya Jokowi dalam 10 tahun terakhir itu kok bisa berubah-ubah gitu? Apakah dia menyesuaikan dengan kondisi atau menyesuaikan dengan waduh udah begini ya udah kita silat aja deh. Udah mau deket turun juga jadi pengen ngebut semua beres kan. Ya, jadi yang pengen diselamatkan sama Jokowi ya dari dulu sampai sekarang, terutama sejak masuknya Ibu Sri Mulyani ya, dipanggil dari Bank Dunia 2016 ya. Itu adalah salah satu indikatornya adalah soal inflasi. Nah, yang menarik itu inflasi ini jadi salah satu hal yang menjadi momok ketakutan. Jadi inflasi pengen agar dia sesuai dengan target, makanya dijual kemana-mana inflasinya rendah, inflasi 3%. Tapi di balik itu semua ada harga yang harus dibayar tadi. Dibayar lewat apa? Karena kalau kita bedah inflasi, itu ada inflasi bahan pangan tuh sebenarnya secara tahunan itu cukup tinggi. Bahkan sempat mencapai angka 10% secara tahunan. Pada waktu rame soal beras dan lain-lain ya. Tapi di sisi yang lain ada inflasi dari harga diatur pemerintah, BBM, listrik, LPG, itu yang ditahan. Jadi harganya nggak naik. Jadi begitu kemudian subsidi berkurang sebenarnya, kalau APBN nggak mau nanggung, itu naik. Itu imbasnya luar biasa sekali tuh kepada inflasi yang naik. Itu kan jadi nggak populis nih di akhir periode terutama. Nah, artinya apa? Ini APBN sebenarnya kerja super keras. Tapi kerja super keras ini untuk menahan inflasi nggak meledak, itu salah satunya kan berharap terus bahwa ini akan dibayar oleh utang. Jadi ada beban itu yang akan diteruskan. Mungkin di era Pak Jokowi jualan utang itu masih laku, tapi bunganya kan kita salah satu yang termahal 6% ya di Asia Tenggara. Gitu. Tapi yang subsidi kan satu sisi sebenarnya subsidi buat membantu ya Mas. Kalau misalnya kita ngurangin anggaran, nanti yang membutuhkan gimana? Bahasanya pemerintah kan gitu. Kalau misalnya mau kita pepet misalnya, udah nggak usah ngambil utang deh gitu. Tapi kita kurangi subsidinya, nanti gimana yang nggak mampu? Nah, balik lagi dulu Pak Jokowi selalu janji kan subsidi tepat sasaran tuh di awal. Yang sampai hari ini sebenarnya subsidi masih meleset. Indikatornya apa? Indikatornya kan yang paling gampang ya, sebelum menyalahkan kelas menengah, orang kaya masih beli Pertalite gitu ya, beli solar subsidi. Yang sampai hari ini masih belum diselesaikan adalah kebocoran solar subsidi yang masih dipakai oleh perkebunan besar. Itu juga nggak ada penyelesaian. Ya, jadi bahkan nggak diungkap sanksinya kepada publik bahwa perusahaan ini sebenarnya itu. Ada berapa banyak itu kebocorannya itu? Updatingnya saya belum dapat detail angkanya, tapi itu pernah dikemukakan sendiri oleh Pertamina bahwa memang ada isu itu soal penyelewengan subsidi solar terutama. Nah, baru kita bicara ke level yang retail. Sebenarnya pengakuan bahwa subsidi nggak tepat sasaran itu udah dari mana-mana. Pemerintah juga sebenarnya udah ngomong dan udah banyak banget kajian gimana nih caranya kita transformasi penyaluran subsidi ya. Tapi apa sebenarnya yang bikin
nggak terimplementasi termasuk juga. yang pernyataan terakhir itu yang katanya 17 Agustus mau membatasi penjualan Pertalite. Betul, tapi dibantahkan Tapi akhirnya sama dibantah presiden, lagi. nggak ada gitu. Apa yang bikin kayaknya susah banget nih mau ngebenerin penyaluran subsidi tepat sasaran? Ya, subsidi ini kan masalahnya pertama penyalurannya terbuka. Itu yang selama ini juga nggak pernah selesai. Apa yang membuat dia nggak bisa jadi tertutup dan nggak bisa menjadi tepat sasaran? Data. Data kita berantakan. Data kemiskinan. Sehingga apa? Sehingga harus ada My Pertamina. Ya. Itu kan menunjukkan bahwa ada DTKS, data terpadu untuk orang miskin, itu belum matching nih dengan itu data. diakui ya, Dan itu di setiap pemerintahan. Diakui, tapi mereka nggak bisa ngapain. Ego sektoralnya tinggi. Ego sektoral tinggi. Terakhir itu kan ada Rexosek juga. Ya Finri sempat ikutan juga ya. Iya. Betul, itu clash data. Nah, soal belanja bansos yang meledak, kemudian subsidi juga di akhir-akhir pemerintahan, walaupun diselamurkan ya dengan istilah kompensasi. Itu kemudian memang secara kasat mata berhasil menekan inflasi dan juga kemiskinan 5,32% ya terakhir. Cuman ini ada data terbaru nih dari Mandiri Index yang kemarin sebetulnya sudah disampaikan oleh Pak Hatip Basri, mantan Menteri Keuangan yang sekarang jadi komutnya Mandiri ya. Nah, jadi di data itu dibilang bahwasanya sejak 2019 sampai 2023 itu ada angka-angka yang mengkhawatirkan. Memang angka kelompok miskin itu bisa ditekan terus di angka 9% gitu dari proporsi penduduk ya. Nah, tetapi yang naik adalah kelompok calon menengah. Gitu. Jadi ini adalah kelompok-kelompok yang tadinya ada di kelompok menengah. Karena kenapa dua kelompok menengah ini turun jadi kelompok calon menengah? Karena si kelompok menengah ini kan dia tidak dapat bansos dan segala macam. Ketika ada inflasi naik segala macam, dia yang paling terdampak. Sementara kelompok miskin dan kelompok rentan miskin itu mereka dapat bansos, jadi aman gitu, nggak naik, justru bisa ditekan terus. Nah, yang untung adalah kelompok paling atas, yang dia punya tabungan segala macam, dia bisa naruh duit di SBN yang bunganya tinggi, di deposito dan segala macam. Nah, ini kemudian ada fenomena ini, Mas, mantap. Apa itu mantap? Makan tabungan. Jadi kelompok menengah makan tabungan ini. Jadi sebetulnya angka orang miskin tetap atau bahkan turun, tapi kelompok menengahnya ini yang turun gitu. Karena ya dia tadi terdampak oleh inflasi pangan dan segala macam, tapi dia nggak dapat bansos sehingga duitnya habis. Dan kemudian di data terakhir itu ternyata porsi belanja primer, belanja pangan dan segala macam itu naik 20-an%, sementara belanja leisure dan lain-lain itu turun. Nah, itu indikasi sebetulnya kelompok menengah ini makin terpepet terus ya. Sementara kelompok miskin itu bisa ditahan karena ada bansos. Nah, sambungannya ke pengangguran. Pengangguran ternyata rendah, tapi kenapa daya beli turun dan banyak kelompok menengah makin susah? Nah, ini menarik nih jawabannya sebenarnya karena kita makin mengalami ketimpangan yang semakin parah sebenarnya dan nggak bisa diambil ketimpangan itu dari data rasio Gininya BPS. Walaupun Gini rasio turun ya? Nah, itu nggak menggambarkan karena diambilnya itu data pengeluaran, bukan aset. Yang kelihatan ya, ini kalau kita kumpulkan 50 orang terkaya, itu ternyata di 2023 dibandingkan 2022, itu nilai asetnya naik 40%. Coba cek upah minimum pada saat itu naiknya berapa? Kan nggak tinggi, cuma 3%. Bahkan 2024 juga ada daerah yang upah minimumnya 1,3% kenaikannya. Jadi itu terjadi juga pada waktu pandemi. Kan disorot sama Credit Suisse bahwa orang-orang super kaya di Indonesia itu kenaikan asetnya itu luar biasa. Justru pada saat terjadinya pandemi COVID. Nah, sementara yang menengah rentan ini itu ada yang nyebutnya dia sebagai aspiring middle class. Itu ada 115 juta orang. Jadi yang aspiring middle class nih, dia kelas menengah rentan, bukan dibilang sebagai orang miskin, kena bencana, kena harga pangan, udah turun ya. Dan juga yang non subsidi memang naik, LPG non subsidi naik, BBM non subsidinya juga naik. Dia gampang sekali jatuh menjadi orang miskin baru. Nah, ini rentannya banyak sekali memang. Jadi ada memang masalah dari mana sisi pengangguran itu masih tinggi juga,
Salah satunya karena ekonomi kita ini sebenarnya makin timpang, sehingga orang kaya bahkan tanpa capek-capek bekerja, nongkrong aja parkir di surat utang, parkir di aset tadi ya, portfolio, kekayaannya meningkat luar biasa. Sementara dia akan meneruskan keturunannya juga yang kemudian juga menikmati itu sampai 7 turunan. Pajaknya juga banyak diberikan insentif kalau dia berbisnis. Sementara yang menengah rentan dan yang hampir jadi orang miskin ini ya hampir tidak diproteksi apapun. Pokoknya defensif aja, bertahan hidup aja. Dan pajak naik, pajak naik. Lu kelompok mana? Kira-kira yang mana ya? Itu jangan salah gini, ketika PPN naik 11%, UMR memang dibilang kan naik ya setiap tahun itu dengan mempertimbangkan inflasi. Nah, tapi inflasi yang mana dulu gitu. Ini juga yang jadi masalah, Vin. Mas Bima. Jadi kalau tadi diceritakan Mas Bima, pangan itu inflasinya 10%. Kita kan kenaikan UMR-nya hanya pakai inflasi umum, yang mana itu tadi di bawah 3% gitu. Akibatnya ketika ini naik, lama-lama justru dalam beberapa liputan kita ya di bulan-bulan lalu, itu justru upah realnya pekerja itu justru turun gitu. Tapi ini agak nggak nyambung sebenarnya datanya. Karena kalau kita lihat investasi, dia naik terus loh. Logikanya kalau investasi naik terus, harusnya ada lapangan kerja nggak sih? Apa yang salah berarti kalau gitu? Ya, kita makin banyak yang padat modal. Padat karya kita, itu hancur-hancuran loh sekarang. Kita ngomong tekstil, pakaian jadi, alas kaki, itu banyak yang kemudian tutup. Itu jadi salah satu hal yang menyeramkan juga tuh. Itu diceritain, dijelasin dong. Ya. Waktu itu. Episode tekstil ya? Episode tekstil. Saya di sini juga. Orang tekstil. Udah pernah dibahas Tempo kan. Nah, tapi di sisi yang lain juga yang kita harus soroti nih, semakin banyak perlakuan istimewa pada yang sifatnya padat modal. Balik lagi, contoh yang padat modal, yang nggak banyak nyerap tenaga kerja ya. Contohnya adalah hilirisasi nikel itu. Jadi diklaim dia menyerap tenaga kerja pada fase konstruksi, hitung-hitungan kita begitu. Tapi begitu kemudian dia berjalan, nah itu nggak terlalu banyak lagi tuh menyerap tenaga kerja gitu. Nah itu yang artinya apa? Artinya padat modal makin dominan, padat karyanya makin ditinggalkan, dan itu yang membuat banyak anak muda jadi bingung kemana. Tapi klaimnya pemerintah kan sebenarnya sekarang udah revolusi industri 4.0 loh gitu. Dan itu memang pakai banyak teknologi. Apakah sebenarnya karena itu akhirnya kesempatan kerjanya jadi berkurang? Ya kita tanya balik, mana ada industri di Indonesia pakai 4.0? Kan tinggal kita balikan lagi kan, yang 1.0 banyak. Jadi artinya kan industri 4.0 tetap dalam kerangka industri pengolahan, manufacturing. Ya, yang terjadi sekarang ini, upah buruh kita masih lebih murah daripada investasi teknologi. Beda dengan di Tiongkok atau China. Di China itu, satu robot itu harga misalnya 600 juta rupiah, bisa menggantikan misalnya 10 orang. Itu karena apa? Upah di China itu nggak murah lagi untuk pekerjanya. Sehingga mereka memposisikan bahwa robotisasi ini bisa menggantikan biaya tenaga kerja. Di Indonesia, gimana perbandingannya? Secara pendidikan juga angkatan kerja kita memang masih belum cukup kompetitif ya Mas? Iya. Betul, mayoritas masih lulusan sekolah menengah. Nah, ngomong-ngomong soal politik anggaran Jokowi yang tadi kita bahas dari awal, ini ada data terbaru nih dari Open Budget Survey. Itu ternyata di 2023 itu skor partisipasi publik APBN Indonesia itu turun dari 35 ke 26. Ini data menandakan apa nih? Skor partisipasi publik APBN itu apa? Jadi dalam penyusunan APBN sangat minim nih ternyata partisipasi publik itu. Jadi yang menyusun, merancang dan segala macam ya cuman pemerintah dan DPR. Itu sehingga ranking kita itu jadi 24 dari 125 negara. Kemudian yang lebih dalam jatuhnya itu adalah soal pengawasan anggaran. Nah, jadi skornya itu 78 di 2015, di 2023 itu tinggal 59. Jadi rankingnya itu 46. Jadi nyaris dibilang udah pengawasan terutama dari parlemen dan juga BPK itu sangat minim sehingga ya kita tahu nyaris semua proyek, kemudian PMN dan lain sebagainya datang dari eksekutif, dari Jokowi. Rasanya kalau kita bilang cerita pendeknya,
apa mau Jokowi jadilah semuanya barang. Apa kata Bapak? Karena Iya, minimnya APBN. pengawasan itu terutama Mas ya. Betul. DPR seolah Ya. absen, cukup jadi stempel aja kayaknya. Udah nggak ada Gitu. APBNP juga kan sekarang posisinya. Ya, subsidi boleh tuh diawasi ya, tapi kompensasi gimana? Oh. Ya itu kan jadi masalah juga. Kompensasi ini kadang-kadang tidak jelas anggarannya, Mas. Betul. Itu jadi salah satu contoh ya, bahwa memang dari sisi akuntabilitas dan pengawasan anggaran itu beberapa terjadi penurunan dari sisi situ kualitas. Dan ini juga karena banyak anggaran yang ada di BUN ya, Bendara Umum Negara ya, sehingga itu lebih taktis mungkin ya, tidak perlu dikonsultasikan dengan DPR ya. Tapi ada bahayanya nggak sih tadi misalnya ya, karena semuanya apa mau Bapak gitu. Ya. Bisa digambarin nggak sih bahayanya tuh sebenarnya apa kalau prakteknya seperti itu? Ya ini ibarat sebenarnya sedang menabur masalah di kemudian hari. Seolah-olah semua bisa termanage dengan baik dalam 10 tahun, mengorbankan APBN yang mungkin publik belum melihat secara langsung. Yang penting bukan dia ya. Ya, yang penting bukan di zaman saya gitu. Masalahnya PR nih nanti buat pemerintahan ke depan nih di zamannya Pak Prabowo, itu dari mana uang untuk membiayai banyak program, sementara Pak Jokowi harus menyelesaikan program-program yang ditinggalkan dengan warisan utang BUMN dan juga utang dari sisi APBN. Iya. Ya. Nah, ini jadi masalah. Jadi pemerintahan ke depan nih khawatirnya nggak bisa gerak. Iya. Nah, itu sebetulnya yang tadi disampaikan oleh Mas Bima itu sudah diakui oleh Kementerian Keuangan. Kalau teman-teman bisa baca di itu ya, di kerangka ekonomi makro 2025. Semua udah diakui, risiko utang, risiko pembiayaan utang yang shortage karena apa? Karena ya nanti nggak akan ada lagi mungkin sumber utangnya, sumber si pemberi utangnya akan berkurang gitu. Iya. Nah, terus juga soal belanja yang makin sempit ruangnya. Makanya ini kemudian rasanya Prabowo perlu menaruh ponakannya untuk memastikan Jadi wakil anggaran Menteri Keuangan proyeknya dia bisa jalan ini di APBN 2025 itu. Nah, soal yang tadi Mas, yang apa kata Bapak, itu kan salah satunya juga kemarin ya ada UU Cilaka, sekarang jadi UU Cipta Kerja. Itu banyak juga pelaku usaha sebenarnya yang komplain karena dulu kan mereka mendukung ya, salah satu yang ikut bahas juga. Tapi kemudian mereka mempertanyakan ini aturan turunannya mana. Dan akhirnya jadi bingung nih, mau investasi aturannya nggak ada yang turun gitu. Sebenarnya efektivitasnya setelah itu dibikin dipaksa harus jadi apa gimana sekarang posisinya efektivitasnya? Jadi barang yang dipaksakan dan nggak siap, terutama juga nggak partisipatif, pasti ada masalah. Dan masalah itu yang membuat bingung aturan-aturan turunan, termasuk banyak aturan soal perizinan dan lain sebagainya, ketenaga kerjaan juga. Yang beberapa kali justru setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja, aturan soal pengupahan diganti berkali-kali. Itu membuktikan memang masalah semua nih Cipta Kerja. Nah, itu baru pandangan dari pengusaha domestik. Belum kita lihat pandangan dari pengusaha luar negeri. Pengusaha luar negeri itu justru melihat Undang-Undang Cipta Kerja ini nggak matching lah dengan arah dari perdagangan global. Jadi perdagangan di negara-negara tujuan ekspor kita itu standarisasi lingkungan, tenaga kerja, soal masalah keselamatan kerja juga, jaring pengaman sosialnya misalnya, hak-hak pekerja, itu semuanya jadi satu paket yang memang kalau Indonesia mau dorong ekspornya, dia harus mematuhi itu. Nah, Cipta Kerja itu justru kita kayak setback ke belakang. Kan dari awal pemerintah udah diingatkan. Bahkan dulu ada surat tuh bersama dari asosiasi pelaku usaha tekstil pakaian jadi di Amerika Serikat. Bilang bahwa ini jangan nih, ini karena menurunkan standar Indonesia. Bahkan bisa nggak dilirik sebagai negara tujuan yang menarik bagi investasi. Warning itu udah ada pada waktu penyusunan. Tetap didorong, tetap dipercepat. Akhirnya tadi memuaskan pengusaha domestik nggak dapet, pekerja apalagi ya, jelas tidak bagian yang menjadi penting di situ. Investasi dari luar negeri pun juga banyak yang melihat itu nggak matching. Karena mereka punya ESG, mereka punya standarisasi dan lain-lain. Nah, soal dampak apa kata Bapak tadi, selain juga bentuknya di Undang-Undang Cipta Kerja juga banyaknya PMN nih. Sejak 2015 sampai 2023 ke BUMN. Entah itu untuk menyelamatkan si BUMN tersebut atau melanjutkan supaya BUMN itu kuat menjalankan penugasan pemerintah ya, Cesar ya. Nah, ini nih juga liputan gua. Ini akan ditulis di Edsus kita. Nah, ini salah satu yang curhat dapat penugasan terus jadi rugi itu Wika, Wijaya Karya. Ini kemarin pas di DPR itu di Rut Wika ini direktur utamanya. Direktur utamanya itu menjelaskan
bahwa pada tahun 2023 itu keuangan perusahaan itu betul-betul merugi lah, kenaikannya signifikan. Jadi 2023 itu kerugiannya mencapai 7,12 triliun. Ini naik dari sebelumnya 59 miliar di 2022. Nah, salah satu penyebabnya, Mas Bima, ini adalah dia mencurhatkan bahwa mulai mencatat kerugian dari operasinya kereta cepat WUS. Karena Wika ini kan salah satu pemegang saham ya, meskipun bukannya awalnya lead, sekarang udah nggak lead lagi, udah bukan pemimpin konsorsium lagi. Tapi tetap karena kerugian dari kereta cepat ini akhirnya yaitu membebani. Terlepas ada masalah juga ketika konstruksi masih ada pembayaran yang belum tuntas gitu ya. Nah ini akhirnya membebani Wika. Nah ini yang tadi disebut ketika apa mau Bapak, akhirnya apa kata Bapak ya. Nah ini pada akhirnya yang ketimpa beban ini memang bukan APBN langsung, tapi BUMN ini akhirnya pada bengek. Di samping di sana juga ada korupsi juga ya. Korupsi. Ya. Iya, yang pada bengek meskipun ya di luar itu ada juga masalah-masalah non proyek lah ya, masalah tata kelola dan segala macam. Tapi ya tetap aja ini kan karena beban tersebut lah akhirnya BUMN akrobatik juga gitu kan, karena ketika dia ini Wika ini contohnya selain memegang saham dia jadi pemegang saham sekaligus kontraktor. Jadi kan perannya double gitu ya. Iya. Udah gitu ketika dia bilang ada pembayaran belum dibayarkan jadinya gimana, karena dia perannya ganda gitu. Dan ini akhirnya jadi sekarang kami lagi nih soal kereta cepat. Tadi pun pada siang tadi akhirnya Presiden Jokowi manggil di road. LRT jadi. LRT jadi. Kereta cepat jadi. Jalur tol Trans Jawa jadi. Jalur tol Trans Sumatera sebagian sudah jadi. Jadilah pokoknya ya. Tapi ternyata penyakitnya ada banyak nih. Si Kertajati juga jadi gitu. Tapi penyakitnya ada banyak karena semua proyek ini kan apa kata Bapak kan. Nah, karena apa kata Bapak ini semua jadinya ya proyek-proyek itu selesai, tapi kemudian PR-nya banyak sekali dan perbaikannya sangat menyakitkan gitu ya. PMN, kemudian penjaminan dan segala macam, bahkan 2 triliun tagihan adikarya di LRT, proyek LRT Jabodetabek itu masih hold, masih tertahan. Karena BPKP bilang ini over invoice, tapi adikarya bilang ya emang harus gini gitu kan. Nah, ini masih banyak nih PR-nya nih, walaupun kalau teman-teman atau kita nanti naik, wah LRT sudah enak ya, kereta cepat sudah enak ya. Tol Jakarta tembus Surabaya udah enak ya. Tol Sumatera juga sudah enak. Nah, tapi sakitnya itu masih banyak. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini gitu. Rasanya udah cukup ya pembahasan kita ini, cukup panjang walaupun ya rasanya belum bisa meringkas atau menjelaskan 10 tahun pemerintahan Jokowi di bidang ekonomi. Tulisan lengkapnya bisa teman-teman baca di laporan Tempo yang akan terbit di minggu ini edisi digital dan hari Senin di edisi cetak. Saksikan terus Jelasin Dong di youtube tempo.co dan kalian juga bisa dengerin di Spotify Jelasin Dong. Sampai jumpa. Sampai jumpa.